Ya, pemirsa, kembali lagi di dialog kita di Lunch Talk mengenai angka pengangguran yang meningkat di Indonesia. Namun sebelumnya kita sudah ada beberapa Twitter yang pemirsa yang sudah men-tweet seperti ya sepanjang dialog kita ini. Ada dari Gundul Tahan Lama 666 @Gundul. Pengangguran Indonesia meningkat, ketambahan aku. Waduh. Ini maksudnya ketambahan si Mas Gundul Tahan Lama ini. Lalu ada dari Curious Shit Ubedasi. Pengangguran meningkat. Ya, dan kemudian pengetatan diperketat. Ada hashtag tips financial sederhana, gitu ya. Kalau menganggur harus nggak boleh ngeluarin banyak uang, begitu ya. Ditatin semuanya. Ya, di rumah saja justru ya seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya ada dari Doni De Kaiser @Doni De Kaiser. Sebanyak 7,45 juta pengangguran di Indonesia saat ini menurut data BPS. Kalau Anda tidak termasuk di angka itu masih belum bersyukur. Nah, ini berarti orang-orang yang udah dapat pekerjaan harus bersyukur karena banyak pengangguran. Makanya tadi kita gitu harus ya. bersyukur, membuka tadi dialog kita harus bersyukur kita tidak masuk dalam 7,4. Dan bentuk bersyukur itu harus dalam bentuk etos kerja yang bagus. Nah, gitu. Iya, Nah, Mbak Oki, kalau menurut Anda nih, saya tanyakan dulu. Kalau menurut Anda nih ketika sekarang tenaga kerja kita itu melihat, wah angka pengangguran semakin meningkat. Menurut Anda apa yang harus mereka lakukan nih? Kalau kita cermati, pemerintah mungkin menurut Anda belum maksimal mengurangi pengangguran. Ini apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang baik itu lulusan S1, SMA, SD. Ketika mereka melihatin, waduh makin ngeri nih kayak gini. Ini gimana, Mbak? Iya, sebetulnya sih kita bisa melihat dengan filosofi setengah penuh atau setengah kosong sebuah gelas berisi air itu. Ya, kalau kita melihat setengah penuh, maka tentu mereka-mereka ini mungkin bisa mencari peluang-peluang sehingga bisa membentuk ekonomi kreatif. Ya, sekarang media sosial perannya sedemikian besar sekali. Kemudian ada lahan-lahan yang bisa digarap begitu, dikaitkan dengan garment mungkin. Memang itu perlu modal. Ya, tapi ya karenanya itu harus dibantu oleh pemerintah supaya dibuat kemudahan-kemudahan untuk bisa mereka itu mendapatkan modal begitu. Seperti yang disinggung tadi di segmen sebelumnya, UMKM harus lebih ditingkatkan karena nampaknya cukup efektif untuk menyerap tenaga kerja. Betul. Dan terkait dengan tenaga kerja juga, pihak DPR sendiri itu sudah membuat beberapa undang-undang yang diharapkan bisa melindungi para pekerja tenaga kerja nasional ini. Misalnya, khususnya adalah tenaga kesehatan. Gitu ya. Ini kan dikhawatirkan sekarang dokter dari Singapura praktek di sini atau dari Filipina praktek di sini. Nah, kami bersama pemerintah tentu sudah membuat sebuah undang-undang yang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di mana di undang-undang tersebut beberapa syaratnya dikatakan bahwa tenaga asing yang berhubungan dengan kesehatan bisa bekerja di Indonesia kalau satu transfer knowledge dulu. Jadi nggak langsung praktek, tapi ada sekian masa untuk transfer knowledge. Kedua, bersedia ditempatkan di tempat-tempat yang memang kami membutuhkan, kita membutuhkan, tahu sendiri kan bagaimana geografinya Indonesia begitu ya. Jadi mereka bersedia. Jadi ada masa percobaan dulu ya buat tenaga asing untuk bekerja di sini. Betul. Dan yang ketiga harus ada akreditasi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Begitu. Nah, itu untuk pekerja di bidang kesehatan. Kalau untuk di bidang lain apakah ada spesifikasi saat mereka masuk untuk bekerja di Indonesia? Iya, jadi dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN pada tahun 2007, maka mutual recognition arrangement itu berlaku untuk setiap profesi. Artinya bidan, perawat, semua itu harus ada sertifikasinya gitu. Dan terkait juga dengan tadi buruh yang kerja di pabrik atau mereka-mereka pekerja informal begitu yang mungkin tidak terlalu kena dengan imbas MEA 2015 ini, menurut saya pemerintah dalam hal ini harus benar bisa bersikap seperti orang tua ketika berhadapan dengan pengusaha dan buruhnya. Karena kan selama ini upah minimum yang nggak kelar-kelar, demo di mana-mana. Upah hidup layak juga demo di mana-mana. Kalau selalu ada demo, gimana investor mau masuk gitu. Nah, dalam hal ini menurut hemat saya peran pemerintah itu sangat dibutuhkan. Bagaimana pemerintah bisa berdiri di tengah-tengah sehingga menciptakan suatu kondisi yang win-win dan kondusif. Jangan ketika bertemu dengan pengusaha, oke, nanti saya bantu. Ketika berhadapan dengan buruh, wah saya bantu kamu deh. Yang ada jadinya nggak kelar-kelar gitu komunikasi antara pengusaha dengan pekerjaan. Jadi kritik juga bagi pemerintah. Apakah pemerintah akhirnya bisa merealisasikan
memikirkan nggak usah 10 juta dulu, 2 juta lahan pekerjaan dulu deh untuk masyarakatnya yang sekarang tingkat penganggurannya meningkat, apakah akan bisa tercapai? Ya kita lihat saja, dan kami di DPR yang memang tupoksinya adalah mengawal kerja pemerintah, ya tidak akan capek-capeknya begitu untuk menyoroti dan menyuarakan hal itu. Karena ya kalau katakanlah pengangguran semakin banyak, maka hal-hal penyakit sosial itu kan pasti akan semakin lebih banyak. Oke. Nah Mbak Uki, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir, kemudian bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk merubah etos kerja. Tadi kan sempat disinggung, Indonesia ini jangan-jangan dianggap on time-nya nggak on time gitu ya. Nah ini gimana biar bisa mereka itu berinisiatif tanpa harus menunggu uluran tangan dari pemerintah gitu loh. Ini menurut Anda bagaimana? Tapi di lain pihak, pekerja Indonesia juga terkenal dengan pekerja yang santun ya, yang lebih banyak komunikasi non-verbalnya daripada verbal, itu positifnya. Tapi bagaimana supaya kemudian mereka berdaya? Menurut hemat saya memang harus ada contoh. Jadi memang harus ada pimpinan-pimpinan negara ini, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan contoh hidup yang baik dan juga etos kerja yang baik. Begitu. Paling tidak biar on time gitu ya kalau masuk kerja. Santun tapi telat, nah itu bahaya. Jadi diragukan juga kualitas kerjanya jadinya nantinya seperti itu. Oh iya dong, karena kan kematangan emosi, kematangan sosial harus sama, kompetensi juga harus sama juga. Ya, baik, intinya kita yang tidak menganggur ini bersyukur dulu untuk menjadi alhamdulillah dan meningkatkan etos kerja kita. Baik. Terima kasih Mbak Uki atas kehadiran di studio kami. Sama-sama Egan. Baik, dan pemirsa, Lunch Talk akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1.